Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mana suaranya? Udah pada sarapan belum? Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagus. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah semua hadir ya di sini ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi Dimulai. Sekali lagi, konsentrasi dimulai. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kalian melihat es batu yang tadinya beku terus menjadi cair, atau kalian melihat air panas lalu menguap? Udah pernah lihat ya? Oke. Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wujud benda secara umum. Ada 3 wujud benda secara umum. Ada yang tahu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke, silahkan Irma. Apa saja wujud benda secara umum? Ada 3, Bu. Padat, cair, dan gas. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Irma. Ya, jadi benda padat itu memiliki ukuran yang tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya seperti apa ya? Ada yang tahu benda padat? Ya, benar sekali. Lemari, meja, kursi itu adalah contoh benda padat. Nah, lalu yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu berubah-ubah menyesuaikan tempat, tapi volumenya tetap sama. Contoh benda cair ada yang tahu? Ya, air, minyak, susu itu adalah semuanya benda cair. Benar sekali. Dan yang terakhir adalah benda gas. Benda gas itu dia tidak dapat dilihat, tapi dapat kita rasakan. Dia mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kalau ada di ruangan ini, berarti dia mengisi seluruh ruangan ini. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa mencium aromanya. Contoh benda gas, ada yang tahu tidak? Saya tahu, Bu. Oke, apa contoh benda gas? Asap, Bu. Ya, benar sekali, asap. Kalau kita ada di ruangan ini, terus di ruangan ini ada asap, maka kita mungkin nggak bisa lihat asapnya, nggak bisa dipegang, tapi kita bisa merasakan bau asap itu. Ya, nah setelah ini kita akan memulai pelajaran hari ini yang masih berhubungan dengan materi minggu lalu yang tadi, yaitu perubahan wujud benda. Wujud benda ini dapat berubah pada kondisi tertentu, anak-anak. Saat minum es teh, esnya mengecil enggak? Atau esnya tetap mengecil? Ya, benar sekali. Esnya mengecil. Itu adalah contoh perubahan wujud benda mencair dari wujud benda padat menjadi
cair. Karena apa dia bisa berubah menjadi mencair? Karena pengaruh suhu panas. Contoh lain selain es batu atau es teh yang mencair, apa itu? Ya, mentega yang dipanaskan. Mentega tadinya beku. Waktu dipanaskan, dia jadi meleleh, dia jadi mencair. Nah, yang selanjutnya kebalikan dari mencair, ada yang tahu tidak? Ya, Lisa, boleh? Oke. Kebalikan dari mencair adalah membeku. Contoh, membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh lain selain es yang dimasukkan di freezer, ada yang tahu tidak? Oke, baiklah. Jadi, selain air yang dimasukkan ke dalam freezer, ada coklat yang panas, terus kita diamkan di suhu ruang, maka dia akan membeku akibat suhu dingin. Tadinya dia terkena suhu panas, dia cair, lalu terkena suhu dingin dia berubah menjadi padat. Pernahkah anak-anak melihat uap dari air yang mendidih? Kalau ibu kalian lagi masak, pernah nggak lihat uap air? Jadi menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Ada lagi contoh menguap itu air laut yang menguap lalu menjadi awan. Selanjutnya kebalikan dari menguap, yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menuju cair. Iya, mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair karena suhu dingin. Contoh, kalian pernah melihat embun di pagi hari yang menempel di daun? Nah, itu adalah contoh mengembun. Pernahkah ibu kalian atau kalian menaruh kapur barus di lemari pakaian? Yang tadinya bulat atau kotak yang berbentuk padat, dia akan lama-lama akan habis, lama-lama akan hilang. Kemana perginya kapur barus itu? Nah, jadi itu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas yang disebut menyublim. Dan yang terakhir adalah kristalisasi. Kristalisasi atau deposisi adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya itu terbentuknya bunga es di freezer. Lalu contoh kedua adalah air laut yang menguap lalu membentuk menjadi garam. Dia berbentuk kristal-kristal. Ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang perubahan wujud zat. Jadi, perubahan wujud zat itu selalu terjadi di sekitar kita. Hanya saja kita sering tidak menyadari kalau itu sesuatu hal yang penting dan kita harus tahu apa ini namanya. Oh, ini mencair, ini mengembun, ini membeku. Nah, Ibu harap setelah kita mempelajari tentang perubahan wujud benda, kalian dapat mengetahui perubahan-perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya, baik. Ibu yakin kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak pinter yang mudah memahami dan mudah mengerti. Nanti kalau ada yang lupa boleh ditanyakan kalau kita bertemu di kesempatan lain atau kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan.
kita ada tugas. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah halaman 32, lalu dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.